Di video kali ini kita akan coba bikin chatbot sederhana menggunakan N8N. N8N ini adalah sebuah automation tools yang kita bisa buat tanpa coding ya. Jadi tinggal drag and drop, kemudian workflow-nya sudah bisa kita gunakan. Sebelum lanjut untuk membuat workflow di N8N, mungkin kita pahami dulu dasar-dasarnya, apa itu workflow, apa itu nodes, dan lain-lainnya. Jadi di N8N ini itu ada yang dinamakan dengan nodes dan workflow. Nah, nodes itu apa? Mungkin gambarannya seperti ini ya. Node itu menggambarkan satu pekerjaan ya. Jadi misalnya pekerjaan itu contohnya membaca data dari Google Sheet atau mengirimkan email atau misalnya menyimpan file ke Google Drive. Nah, itu kan satu pekerjaannya. Nah, di N8N itu istilahnya disebut dengan node. Nah, setiap node itu bisa menerima suatu input atau data ya. Nah, di dalam node itu sendiri pekerjaannya dieksekusi, kemudian nanti akan menghasilkan output ya berupa data juga. Nah, dengan skema seperti ini, node-node di dalam N8N ini bisa kita gabung-gabungkan. Jadi beberapa node digabung menjadi satu. Nah, beberapa node yang digabung itu disebut dengan workflow. Nah, jadi sederhananya workflow itu adalah gabungan dari beberapa node ya. Misalnya ada node isi formulir, berarti kan inputnya adalah data-data yang diisi oleh user ya. Nanti isi formulirnya disimpan terus menjadi output. Outputnya masuk lagi ke node yang lain. Misalnya node yang lain ini adalah menyimpan data ke Google Sheet. Node ini akan mengeksekusi data-data form tadi lalu disimpan ke Google Sheet. Nanti outputnya adalah data tersebut dan misalnya status berhasil atau enggak. Nah, ketika berhasil, lanjut ke node berikutnya. Misalnya kirim email. Misalnya email pendaftaran berhasil. Nah, jadi inputnya adalah bisa ambil dari yang sebelumnya. Jadi misalnya data user, kemudian di dalam node ini proses kirim email akan dilakukan dan seterusnya ya. Jika kita ada pekerjaan atau node lain bisa ditambahkan. Nah, itu workflow dan nodes ya di dalam N8N. Nah, sekarang kita misalnya akan bikin sebuah chatbot untuk toko baju. Nah, sebelum kita lanjut untuk membuat workflow di N8N, mungkin kita coret-coret dulu. Jadi yang perlu kita pikirkan itu adalah nanti si chatbot ini akan melakukan pekerjaan apa saja. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan ya. Jadi yang pertama pastinya ada triggernya ya. Triggernya itu ketika si chatbot ini menerima chat. Jadi menerima chat misalnya, kemudian setelah menerima chat ini, si chatnya, inputnya itu diproses untuk mendapatkan keywordnya apa. Misalnya di chatbot ini inputnya itu untuk memeriksa stok baju misalnya. Berarti kan kita bisa aja ngechat stok untuk baju ada berapa lagi. Nah, nanti di chatbotnya akan memproses kira-kira yang ditanyain itu apa gitu. Kemudian setelah diproses, dia akan merefer atau membaca data katalog baju kita, yang mana nanti kita akan bikin di Google Sheet ya. Nah, setelah data katalog atau stok kita dibaca, nah ini kita minta AI lagi atau AI agent-nya lagi untuk menganalisis datanya sesuai yang perintah. Misalnya kalau tadi pertanyaannya berapa jumlah stok baju saat ini, berarti kan nanti si AI-nya ngelihat nih ke datanya, data stok untuk baju ada berapa lagi. Nah, itu dilakukan oleh AI. Nah, setelah itu selesai,
dia akan mengubah analisisnya menjadi jawaban lagi dengan bahasa manusia gitu lah. Dengan bahasa manusia, kemudian dikirim lagi ke outputnya ke chat. Ya, jadi nanti di sini kita terima jawabannya, misalnya stok baju saat ini ada 2. Nah, hasilnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya sederhananya. Jadi nanti ada kita ngechat, diproses oleh AI agent untuk ngebaca Google Sheet, kemudian outputnya kita terima lagi di kolom chat ya. Nah, seperti itu untuk workflow kasarannya. Kemudian kita bikin workflow ini di N8N ya. Nah, sebelum kita masuk ke workflow, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu kredensial. Nah, kredensial ini kita perlukan agar AI agent nanti bisa akses AI modelnya atau Google Sheet-nya ya. Karena di sini kita perlu AI untuk analisis datanya. Jadi di sini nanti kita perlu login atau perlu API key untuk bisa menggunakan AI model. Kemudian nanti untuk membaca datanya sendiri kan perlu akses ke Google Sheet-nya ya. Nah, itu kita berarti perlu 2 kredensial, yaitu Google Sheet dan AI model. AI modelnya tergantung pilihannya apa. Kalau saya sendiri di sini pakai nanti AI modelnya DeepSeek ya. Jadi untuk membuat kredensial kita mulai dulu bikin untuk Google Sheet-nya ya. Di pojok kanan atas ini ada create kredensial. Kemudian pilih Google Sheet. Nah, pilih yang Google Sheet OAuth API ini ya. Oke, di sini perlu client ID dan client secret. Sebenarnya ini untuk apa ya? Untuk menampilkan pop-up login dengan Gmail. Karena ini di localhost, jadi memerlukan client ID dan client secret. Kalau teman-teman buka N8N-nya yang versi cloud itu biasanya nggak perlu isi ini, jadi langsung login dengan Gmail gitu. Nah, karena ini di lokal, jadi perlu client ID dan client secret-nya. Untuk mendapatkan client ID dan client secret-nya, kita perlu bikin kredensial dulu di Google Cloud ya. Caranya itu buka console.cloud.google, login pakai email masing-masing. Kemudian di sini bisa create project ya. Nah, bikin new project. Nah, di sini project name-nya saya isi. Nama project-nya bebas. Kemudian klik create. Nah, kemudian klik select project. Oke, di sini sudah masuk ke project N8N tutorial ini ya. Nah, karena kredensial yang kita butuhkan khusus untuk Google Sheet, jadi kita perlu aktifkan dulu API Google Sheet-nya. Di bawah sini ada Explore and Enable APIs. Ini diklik. Kemudian klik Enable APIs and Service. Ini pilih Google Sheet. Nah, ini Google Sheet API, kemudian klik Enable.
Nah, ini sudah berhasil enable. Kemudian satu lagi, di percobaan sebelumnya itu perlu juga enable Google Drive. Ini kita enable lagi, cari yang Google Drive. Nah, di sini klik Google Drive API, kemudian klik enable. Nah, di sini dua-duanya sudah kita enable ya, Google Sheet dan Google Drive. Langkah selanjutnya adalah di menu kredensial, kita bikin OAuth client ID. Oke, di sini klik Create Credential, klik OAuth Client ID. Kemudian klik Configure Consent Screen. Nah, di sini isi nya ini juga sesuai aplikasi yang masing-masing ya. Ini pilih yang eksternal. Ini pilih email saat ini juga ya. Klik Agree, Continue, kemudian Create. Oke, selanjutnya kita lanjut ya, Create OAuth Client. Nah, ini pilih application type-nya yang web application. Ininya juga samain aja namanya, N8N tutorial. Terus authorize JavaScript origin, ini isi dengan URL N8N-nya. Nah, kemudian ada authorize redirect URI, ini isi dengan yang ada di sini ya, di OAuth redirect URL. Ini klik, di copy, kemudian isi ke sini. Oke, langsung kita klik create. Nah, di sini kita udah dapat client ID dan client secret-nya, kita tinggal copy ke N8N lagi. Ini copy client ID. Nih baru muncul tombol sign in with Google-nya. Jadi kalau kita pakai di cloud itu sebenarnya langsung tinggal klik aja tombol sign in with Google. Itu ya. Kita save dulu. Kemudian klik sign in with Google. Nah, pilih akun Google-nya. Oke, di sini ada warning ya, karena app di Google Console-nya belum kita publish ya, karena masih tes. Nah, jadi untuk solve warning ini kita harus tambah user untuk testing ya. Nah, di sini karena saya pakai email ini untuk login, kita tambahkan di konsolnya email ini juga. Klik di menu audience. Nah, klik add user ya. Ini masukkan email yang menjadi user testing. Di sini sudah ditambahkan ya, kita coba login lagi di N8N-nya.
Nah, ini sudah bisa masuk. Di sini karena testing ya, kita bisa abaikan ini. Kalau misalnya sudah final si Google App-nya, ini kita bisa klik publish app ini. Jadi nanti di production itu nggak akan muncul warning kayak tadi lagi. Nah, ini klik continue. Ini pilih semuanya, klik continue. Nah, di sini kita sudah berhasil login dengan Gmail ya, untuk digunakan di workflow-nya. Sudah di-save. Oke, untuk kredensial Google Sheet sudah berhasil. Selanjutnya adalah untuk menambahkan kredensial AI. Untuk AI-nya sendiri bisa pilih sesuai yang diinginkan. Untuk saya sendiri akan menggunakan DeepSeek. Caranya adalah sama ya, create kredensial. Kemudian di sini pilih DeepSeek ya, ini klik continue. Nah, di sini tinggal isikan API key-nya. API key-nya dapat dari platform deepseek.com. Nah, di DeepSeek ini nanti bisa top up ya, bisa misalnya $5 dulu, karena ini saya untuk $5 sendiri ini saya udah sebulanan ya, dan ini pun keluarnya masih digunainnya masih sedikit banget, jadi $5 sangat cukup untuk kita latihan atau coba-coba N8N atau yang lainnya ya dengan DeepSeek ini. Nah, kemudian nanti ada API keys, bisa create new API key, kita namain juga biar jelas. Oke, ini tinggal kita copy, paste di sini API key, kemudian save. Oke, ini kredensial DeepSeek-nya sudah berhasil juga kita tambahkan. Nah, itu dia cara menambahkan kredensial. Kalian bisa tambah kredensial-kredensial yang dibutuhkan lainnya melalui menu ini ya, menu kredensial, sesuai kebutuhan. Misalnya perlu OpenAI, tambah juga di sini. Nah, untuk OpenAI, API key, dan seterusnya ya, base URL. Atau misalnya perlu untuk kredensial database, misalnya pakai Supabase. Nah, di sini juga ada ya Supabase API. Ini tinggal diisi sesuai yang diminta. Nah, selanjutnya ini persiapannya sudah selesai. Kita lanjut bikin workflow-nya. Oke, kita lanjut bikin workflow-nya. Klik di menu workflows. Ini pilih yang start from scratch. Nah, di sini kita sudah bisa mulai masukin node-nodes apa aja yang kita perlukan untuk membuat chatbot. Oke, yang pertama yang kita perlukan adalah seperti yang kita sudah coret-coret ya di sini, adalah trigger untuk menerima chat itu sendiri. Nah, di sini klik first step. Ini pilih yang coba chat. Nah, chat trigger. Kita klik test chat. Nah, di sini ketika klik test chat ada kolom chatnya ya yang bisa kita tes. Kita coba aja halo. Nah, di sini kalau sudah checklist berarti udah siap digunakan. Setelah chatbot, nah kita perlu memproses ya. Karena kan chat itu biasanya bahasanya pakai bahasa manusia ya, bukan bahasa kayak misalnya query database, select from data gitu, yang nggak mungkin kayak gitu. Jadi misalnya
stok baju kita berapa lagi sih? Nah, kayak gitu. Jadi bahasa yang lebih, manusiawi gitu. Oke, nah di sini berarti perlu diproses tuh chat-nya, kemudian, baca ke Google Sheet. Nah, untuk melakukan proses, input chat itu sendiri di N8N sudah ada tersedia node-nya yaitu AI Agent. Oke, kita close dulu. Nah, di AI Agent ini sendiri, dia bisa menerima input chat tadi, kemudian kita bisa tempelkan chat modelnya nih. Chat modelnya itu maksudnya adalah AI-nya ya. Misalnya nanti kita pakai DeepSeek tadi sebagai mesinnya lah atau otaknya si AI Agent ini mau pakai otak yang mana? Mau DeepSeek, mau OpenAI, dan lain-lain ya. Nah, kita pakai otaknya itu DeepSeek untuk memprosesnya. Nah, kemudian si AI Agent ini perlu memori untuk menyimpan data sementara atau data-data yang diperlukan si AI itu sendiri untuk memproses ya. Nah, di sini terus ada tools. Tools ini bisa kita tempelkan macam-macam. Kalau di kasus yang sekarang, tools-nya itu adalah Google Sheet. Jadi kita nanti tempelkan Google Sheet di AI Agent-nya supaya nanti AI Agent-nya bisa akses Google Sheet, kemudian memproses datanya ya untuk ngasih jawaban ke kita gitu. Nah, itu review-nya. Oke, kita lanjut. Di sini chat modelnya kita tambahkan yang tadi ya. Nah, di sini sebenarnya banyak pilihannya, ada Anthropic, ada Gemini juga ya di sini, Grok. Oke, kita pakai yang DeepSeek. Nah, di sini kredensialnya tadi kita sudah tambahkan untuk dipilih ya. Kita pilih yang sudah ditambahkan. Sementara gini aja dulu sederhana. Untuk chat modelnya sudah ditambahkan, kemudian memori. Ini pilih yang simple memory aja. Kemudian untuk tools-nya tadi kita pilih Google Sheet. Nah, Google Sheet juga kita udah tambahkan ya. Kemudian di bawah sini pilih dokumennya yang mana. Jadi dokumen ini misalnya kita bisa isi dengan katalog ya. Di sini saya udah pernah bikin katalog produk. Kita coba lihat dulu seperti apa bentuknya. Nah, katalog produknya sederhana ya kayak gini. Mungkin kita coba edit misalnya baju koko, baju kaos, baju kemeja. Nah, stoknya misalnya baju koko 1, kaos 0, kemeja 3. Nah, untuk data Google Sheet-nya sebenarnya bisa bebas ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk case ini karena kita mau coba cek stok dan harga, mungkin kolom-kolomnya cukup seperti ini. Jadi ada kolom harga dan kolom stok. Oke, kita kembali lagi ke N8N. Di sini saya udah pilih dokumennya katalog produk, kemudian sheet-nya yang sheet 1 ya. Yang ini. Oke, gitu aja. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa kita tes ya. Eh, kita coba aja dulu. Misalnya kita tanya berapa stok baju kemeja. Oke, di sini AI agentnya mulai ngeproses. Kita bisa lihat lognya di sini. Dia nyimpan inputnya berapa stok baju kemeja, kemudian si
DeepSeek-nya juga memproses, udah dapat ya bahasa manusianya ini berapa stok baju kemeja. Kemudian di Google Sheet-nya ini dapat data bajunya sesuai dengan Google Sheet. Nah, ini juga data sheet-nya udah keambil, cuma ini output-nya masih salah ya, output-nya string kosong gini ya. Nah, untuk hal seperti ini biasanya karena AI agent-nya kita kurang kasih perintahnya seperti apa gitu. Nah, itu kita bisa tambahkan di nodes yang AI agent. Nah, di sini ada add option. Itu kita bisa klik, kemudian pilih yang system message. Nah, sistem message ini adalah perintah tambahan yang kita bisa tambahkan ke AI-nya nanti. Nah, ini kita gunakan seperti ini. Misalnya, you are a helpful assistant that can refer to Google Sheet data and answer based on the data. Jadi kita kasih tahu AI-nya supaya merefer ke Google Sheet, kemudian jawab sesuai data pada Google Sheet. Nah, contohnya kayak gini ya. Kita tes. Jadi di sini chat inputnya berapa stok baju kemeja, kemudian outputnya nanti harusnya 3 sesuai ini ya, stoknya 3. Nah, di sini udah sesuai ya, stok baju kemeja saat ini 3. Oke, kita coba ulangi ya. Berapa stok baju koko. Kita tes lagi chat. Nah, sini stok baju koko saat ini adalah 1. Nah, ini udah benar ya. Kemudian kita coba harganya. Berapa harga baju kaos? Nah, harga baju kaos ada 200.000. Ya, betul ya. Coba kita edit, kemudian tanya lagi ya. Di sini kan baju kaos 0. Coba kita isi 5. Apakah bisa langsung sesuai? Berapa stok kaos? Misalnya nggak pakai baju ya. Berapa stok kaos? Nah, ini berhasil ya, stok kaos saat ini adalah 5. Jadi ketika kita update, ini sudah baca dengan langsung data yang terbaru. Nah, itu untuk chatbotnya sudah berhasil. Mungkin ini contoh sederhana aja bagaimana workflow chatbot dibuat di N8N. Untuk lebih advance-nya lagi sebenarnya di sini di tools-nya kita bisa tambahkan beberapa tools ya. Misalnya selain ngecek ke Google Sheet, tools-nya juga ngecek misalnya ada apa ya, PDF gitu ya. PDF isinya guide untuk customer service, misalnya jawab dengan bahasa yang sopan atau apa ya yang lain-lain. Nah, kita bisa tambahkan PDF itu di sini. Kemudian nanti di sistem message-nya kita juga bisa tambahkan nih, gunakan bahasa sesuai yang ada pada PDF customer service tersebut. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, di sini juga workflow-nya bisa ditambah selain menjawab chat, misalnya kirim email atau uh, ngambil ke website kita link produknya, kemudian tambahkan juga linknya untuk jawaban chat. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, selanjutnya sebenarnya ini bisa kita embed, kalau nggak salah embed chatnya di website kita. Caranya di node trigger chat ini bisa kita pilih
public available. Nah, ini menjadi webhook atau API untuk kita bisa request, di website kita. Oke, itu aja tutorial mengenai, chatbot sederhana ini. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan komen atau bisa tanyakan di thread Bikin SaaS ya. Terima kasih.